Shalom, jumpa lagi bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Harapan saya, doa saya, semuanya diberkati Tuhan. Sore ini Bapak Ibu, saya akan mulai khotbah saya dengan sebuah cerita, di mana ada seorang ibu yang sedang mengantri di sebuah bank. Sambil mengantri, ibu itu dia memainkan handphonenya, dia sedang main game. Tanpa dia sadari, ibu itu kentut Bapak Ibu. Nah, ketika ibu itu kentut, maka kedengaranlah kentutnya oleh seorang bapak yang ada di sebelahnya. Dan bapak itu menegur ibu yang kentut. Bapak itu berkata, "Maaf Bu, ibu kentut sampai kedengaran di telinga saya." Ibu itu dengan gampangnya, dengan mudahnya, dengan entengnya dia berkata kepada bapak ibu bahwa karena bapak tidak jaga jarak, makanya bapak mendengar kentut saya. Dan bapak itu berkata, "Tapi kentut ibu cukup bau." Ibu itu menjawab dan berkata kepada bapak ibu, "Karena masker bapak tidak standar, makanya mencium bau kentut saya." Bapak itu langsung berdiam diri. Dia merenungkan kata-kata dari ibu yang kentut itu, Bapak Ibu Saudara. Dan ibu itu berkata lagi, "Kalau sampai bapak tidak mencium bau kentut saya, berarti bapak positif corona." Nah, Bapak Ibu, inilah kehidupan yang hari-hari ini sedang kita hidupi. Sepertinya kehidupan yang serba salah. Kita bingung mau buat apa, melakukan apa. Nah, sore ini Bapak Ibu, saya mau beri tema khotbah saya sore ini Bapak Ibu, 2I. Ini tema khotbah sore ini Bapak Ibu, 2I. Apa itu 2I? Iman dan imun. Jadi Bapak Ibu, sore ini tema khotbah yang saya sampaikan adalah 2I. Iman dan imun. Iman bicara tentang kesehatan rohani kita, yang kita perlu bangun supaya iman kita tetap kuat, tetap sehat. Yang kedua adalah imun. Imun bicara kesehatan jasmani kita. Jadi kalau iman bicara kesehatan rohani kita, sedangkan imun adalah kesehatan jasmani kita. Dan kedua-duanya, iman dan imun Bapak Ibu, kita perlu bangun setiap hari secara seimbang. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi yang kita perlu bangun hari-hari ini Bapak Ibu, kehidupan di tengah wabah pandemi COVID-19 adalah kehidupan iman dan imun. Iman bicara tentang kesehatan rohani kita supaya tetap kuat dan sehat. Sedangkan yang kedua yaitu imun, bicara tentang kesehatan jasmani kita yang kita perlu bangun setiap hari supaya tetap kuat dan sehat. Iman dan imun kita harus bangun setiap hari secara seimbang. Kalau iman dan imun kita bangun dengan tidak seimbang, maka yang terjadi adalah keabnormalan. Jadi tidak menjadi normal Bapak Ibu. Jadi penting sekali hari-hari ini Bapak Ibu,
untuk kita menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia, di mana sampai sore ini Bapak Ibu, virus Corona 19 masih berkuasa. Kita perlu bangun yang namanya iman. Kita perlu bangun yang namanya imun. Iman dan imun harus berjalan secara seimbang. Ini saya ucapkan Bapak Ibu berulang-ulang supaya kita mengerti. Kita sadar bahwa kita butuh iman, kita perlu imun. Iman bicara kesehatan, kekuatan rohani kita, hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, imun bicara kesehatan tubuh kita, kesehatan jasmani kita. Supaya apa? Tetap kuat dan sehat. Dan harus berjalan secara seimbang. Kalau tidak seimbang, menjadi tidak normal. Contoh Bapak Ibu, kita hanya menekankan sisi dari iman. Dengar dengan baik Bapak Ibu. Maka kita menjadi tidak bijaksana. Kita menjadi mencobai Tuhan. Kita menjadi ceroboh dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya, sudah terbukti. Orang yang tidak bijaksana, yang hidupnya tidak seimbang, hanya menekankan iman, tapi mengabaikan imun. Tidak baik jadinya hasilnya Bapak Ibu. Ketika dia sakit, dia jadi kecewa sama Tuhan. Dia bilang, di mana kuasamu Tuhan? Di mana pertolonganmu? Nah, kenapa saudara? Karena dia bangun hanya iman. Imunnya dia tidak bangun. Ingat Bapak Ibu, sore ini yang perlu kita bangun adalah 2 I. Iman dan imun. Dua-duanya harus berjalan secara seimbang. Katakan bersama saya, seimbang. Saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita bangun iman, kita bangun imun, kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kenapa saudara? Karena kita sudah melakukan, mengerjakan bagian hidup yang benar di tengah-tengah kehidupan new normal, di tengah-tengah kehidupan normal yang baru. Nah, mungkin Bapak Ibu sore ini bertanya kepada saya, Pastor Bambang, bagaimana caranya saya membangun iman, saya membangun imun? Nah, kita melihat firman Allah di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat ke-17. Ini cara bagaimana Bapak Ibu kita membangun iman. Karena iman, ingat, bicara tentang kesehatan rohani kita. Supaya kuat, supaya tetap sehat hubungan kita dengan Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kalau sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, bagaimana caranya supaya iman saya sehat, iman saya kokoh, iman saya kuat, iman saya tidak tergoncangkan? Mari Bapak Ibu, izinkan Bapak Ibu, firman Tuhan sesering mungkin kita mendengarnya. Saya ulangi Bapak Ibu, bagaimana supaya iman kita sehat, iman kita kuat, iman kita kokoh, iman kita tidak tergoncangkan, yaitu dengan kita mengizinkan setiap hari, sesering mungkin kita mendengar firman Tuhan. Halo, dengar firman Tuhan. Karena Alkitab berkata iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Kalau kita nggak mendengar firman, maka Bapak Ibu, iman kita nggak kuat, iman kita nggak kokoh, iman kita jadi tidak sehat. Maka kesehatan, kerohanian kita jadi terganggu Bapak Ibu. Makanya sore ini Bapak Ibu, mari kita ada komitmen untuk kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam, setiap hari. Izinkan firman menguasai hati kita. Izinkan firman Tuhan menguasai pikiran kita. Izinkan firman Tuhan menguasai kehidupan kita setiap hari. Supaya Bapak Ibu,
supaya iman kita sehat, iman kita kuat, iman kita kokoh, tidak tergoncangkan. Bapak Ibu tahu, berita hari-hari ini yang kita dengar membuat hati kita jadi takut, hati kita jadi khawatir, jadi was-was. Tapi kalau kita izinkan Bapak Ibu, kebenaran firman kita dengar setiap hari, izinkan firman kita dengar, membuat hidup kita jadi tenang dan damai. Saya beri contoh Bapak Ibu, di dalam kitab Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai dengan ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Ini tentang pengalaman iman Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu imannya Abraham. Dia percaya, dia punya keturunan yang begitu banyak yang diberkati Tuhan. Imannya 19 tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Usia Abraham hampir 100 tahun. Dan yang kedua, Bapak Ibu, rahim Sarah sudah tertutup. Secara ilmu kedokteran tidak mungkin bisa hamil, tidak mungkin bisa mengandung, tidak mungkin bisa punya anak lagi. Lihat ayat ke-20. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah Abraham diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu, penting sekali kita bangun hari-hari ini kehidupan iman. Supaya apa? Iman kita kuat, iman kita kokoh, iman kita tidak tergoncangkan. Kita menjadi orang percaya yang tetap percaya. Kenapa saudara? Karena kita izinkan untuk kita dengar firman Tuhan setiap hari. Kita izinkan membaca firman Tuhan, merenungkan firman setiap hari. Ini penting Bapak Ibu. Bagi kita yang tidak suka baca firman, yang tidak suka dengar firman Tuhan, saya kasih tahu Bapak Ibu dengar dengan baik. Bertobatlah sebelum terlambat. Karena hanya firman Tuhanlah yang mampu, yang sanggup membuat iman kita jadi kuat, iman kita jadi sehat, iman kita jadi tidak tergoncangkan. Jadi Bapak Ibu, kehidupan yang pertama yang perlu kita bangun, yang pertama adalah iman. Kebenaran yang kedua yang kita perlu bangun adalah yang kedua, imun. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, bagaimana caranya saya membangun imun tubuh saya supaya jasmani saya ini sehat dan kuat? Yang pertama Bapak Ibu, kita perlu memilih makanan yang sehat. Ingat Bapak Ibu, menu makanan yang sehat bukan menu makanan yang enak. Bapak Ibu jujur, kita ini cenderung memilih makanan bukan yang sehat, tapi memilih makanan yang enak-enak, yang enak-enak. Bapak Ibu, ini contoh. Ketika saya diundang pelayanan khotbah di Pekalongan, saya diajak mampir ke rumah makan spesialis kepiting Bapak Ibu. Dan memang di Pekalongan itu, rumah makan itu terkenal dengan kepitingannya. Memang dia khusus menjual masakan hanya kepiting. Bapak Ibu, waktu dihidangkan kepiting di meja, wah, saya bilang Tuhan tolong, ini kolesterolnya tinggi. Dan saya menyuruh seorang bapak untuk berdoa. Dan bapak itu berdoa dengan polos. Dia berkata, Tuhan kuduskan makanan ini, supaya kepiting ini menjadi non kolesterol. Bapak Ibu, waktu saya mendengar dia berdoa supaya kepiting yang penuh dengan kolesterol tinggi, dia doakan, dia teking dalam nama Yesus,
supaya menjadi non kolesterol, Bapak Ibu tahu, saya sedikit menahan untuk ketawa, Bapak Ibu. Saya setengah mati menahan untuk tidak ketawa karena lagi doa, Bapak Ibu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mungkinkah kepiting yang kolesterolnya tinggi itu karena didoakan, ditengking menjadi non kolesterol? Jawabannya, Bapak Ibu, tidak mungkin. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, ketika saya diundang pelayanan ke Banyumas, saya diajak malam minggu untuk menikmati makanan babi panggang. Bapak Ibu tahu, babi panggang itu makanan hauce secimping. Apa artinya? Enak gila, enak bener-bener, saudara. Bapak Ibu, waktu saya suruh seorang bapak mendoakan makanan malam hari itu, bapak ini berdoa, saudara. Dia bilang begini, Tuhan terima kasih, makanan malam ini kuduskan, sucikan, supaya babi panggang ini menjadi non kolesterol. Saudara, saya terdiam, saudara. Dan saya tahu beberapa teman mulai menahan untuk tidak ketawa karena ini lagi berdoa. Dan selesai kita berdoa, semuanya meledak tertawa. Dan mereka berkata, mari kita makan babi panggang yang non kolesterol. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mungkinkah, benarkah babi panggang yang kolesterolnya tinggi hanya karena didoakan menjadi non kolesterol? Jawabannya tidak. Nah, Bapak Ibu, dengar dengan baik. Bagaimana hari-hari ini, Bapak Ibu, kita menjadi manusia yang bijaksana, memilih makanan-makanan yang menyehatkan tubuh jasmani kita. Supaya apa? Tetap sehat. Supaya apa? Tetap kuat, tidak mudah sakit. Bapak Ibu tahu, dulu di zaman normal yang lama, Bapak Ibu, sekarang kita berada di new normal. Itu hidupnya berbeda. Dulu kita nggak perlu pakai masker, sekarang pakai masker. Dulu kita nggak perlu cuci tangan, sekarang harus cuci tangan. Makan tidak makan, cuci tangan. Dan kita perlu jaga jarak. Dulu nggak perlu, sudah. Itu sebuah fakta, sebuah realita kehidupan yang sudah sangat berbeda. Dulu di zaman normal yang lama, Bapak Ibu, kalau kita sakit, kita datang ke rumah sakit, kita berobat, semua selesai. Tapi dengan baik, kalau hari-hari ini, Bapak Ibu, kita sakit, kita datang ke rumah sakit, maka kita membuat masalah yang baru. Hati-hati, Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini, Bapak Ibu, kita perlu benar-benar menjaga tubuh kita tetap fit, tetap kuat, tetap sehat. Dengan apa, Bapak Ibu? Pola makan yang benar, pola makan makanan yang sehat, supaya apa? Kita tetap kuat dan sehat. Katakan amin. Bapak Ibu, biar nama Yesus dimuliakan. Ingat, Bapak Ibu, tubuh kita ini bait Allah. Jadi kita perlu jaga tubuh kita sebagai bait Allah. Dengan apa? Menjaga tetap sehat, kuat, bugar, tidak mudah sakit, Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita menjaga supaya imun kita tetap kuat dan sehat, Bapak Ibu? Kita perlu minum vitamin. Bagi Bapak Ibu yang punya berkat, Bapak Ibu bisa beli vitamin, suplemen yang menyehatkan tubuh kita, yang memberikan kebugaran buat tubuh kita. Terus apa, Bapak Ibu? Kita berolahraga, menjemur dengan matahari supaya tubuh kita kena sinar matahari. Itu menyehatkan tubuh kita. Nah, masalahnya, Bapak Ibu, bagi banyak orang yang hari-hari ini, Bapak Ibu, masih tetap sibuk pergi ke kantor sebelum matahari terbit. Pergi ke kantor, matahari belum terbit. Pulang dari kantor, matahari sudah terbenam. Artinya, Bapak Ibu, dia tidak pernah berjumpa atau melihat matahari. Jangan-jangan dia berpikir matahari sudah tidak ada. Kenapa? Dia pergi, nggak ada matahari. Dia pulang juga tidak ada matahari, Bapak Ibu. Hati-hati, Bapak Ibu. Pola hidup yang seperti begini gampang, Bapak Ibu, membuat kita jadi sakit, Bapak Ibu. Makanya, Bapak Ibu, kita perlu hari-hari ini menjaga waktu kita, kesehatan kita, jam-jam istirahat kita. Kalau Bapak Ibu kita terus porsil hanya untuk mencari uang, ingat, Bapak Ibu, dengar dengan baik, uang itu tidak akan pernah habis-habis untuk dicari. Tidak ada, Bapak Ibu, seorang karyawan ketika dikasih gaji, dia bilang kepada bosnya, "Bos, maaf, gaji saya kebanyakan, gaji saya kelebihan. Bos, ini saya balikin setengah."
gaji saya. Enggak ada Bapak Ibu. Setiap orang pasti berkata more, kurang, tidak pernah cukup. Nah sebab itu Bapak Ibu, kita perlu bijaksana. Ingat Alkitab berkata apa? Jerih payahku tidak menjadi aku kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan saya dan saudara kaya. Katakan amin Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita membangun imun kita supaya tetap kuat dan sehat. Selain kita makan makanan yang sehat, bukan yang enak. Yang kedua, kita minum vitamin. Yang ketiga saudara, kita menjaga, mengatur waktu kita bekerja, waktu kita beristirahat. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Kapan kita bekerja, kapan kita beristirahat. Hari-hari ini Bapak Ibu, kadang-kala biarpun kita ada di rumah Bapak Ibu, tapi kita tetap bekerja sampai larut malam. Mata kita bekerja terus di depan laptop saudara. Hati-hati saudara. Dengan alasan apa? Karena deadline, karena dituntut oleh bos. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Kalau kita sakit, ini penting Bapak Ibu. Kalau kita sakit, dengar dengan baik, maka mimpi kita semuanya sirna. Kalau kita sakit, tidak punya tubuh yang sehat kuat, maka semua mimpi hidup ini tidak ada artinya. Semua menjadi sia-sia. Ingat Bapak Ibu, kesehatan itu penting, mahal, tidak bisa dibeli dengan uang. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini kita perlu hidup bijaksana. Bagaimana kita tetap membangun imun tubuh kita kuat dan sehat. Bapak Ibu, 2 I yang perlu kita bangun di tengah-tengah pandemi wabah COVID-19. Yang pertama, kita perlu bangun iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Dengan apa Bapak Ibu? Izinkan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk kita mendengar firman Tuhan, untuk kita membaca firman Tuhan setiap hari. Sesering mungkin baca firman, dengar firman, iman kita akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin tak tergoncangkan. Kenapa? Iman adalah kesehatan rohani kita yang perlu kita bangun hari-hari ini. Yang kedua adalah imun. Karena apa? Imun adalah kesehatan jasmani kita. Tubuh kita harus kuat dan sehat. Bagaimana caranya? Pilih menu makanan, makanan yang sehat. Ingat, bukan yang enak. Minum vitamin, pola istirahat kita perlu dijaga, waktu kita bekerja, dan keseimbangan dalam hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu sore ini, semua kebenaran yang disampaikan memberkati setiap kita. Jadi pelaku bukan pendengar. Lakukan dengan segera apa yang kau dengar sore ini. Melakukan 2 I, iman dan imun. Saya percaya kita menikmati hari-hari tengah-tengah pandemi wabah COVID-19. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita memperkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.